Bakar kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber sukaya abadi, sinarmu menyerah. Kau memberikan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup yang lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Dengarkanlah firman Tuhan mengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat yang 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Yaitu, jikalau kamu saling mengasihi, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat. Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 panggilan 2, Gembala baik bersuling dan Gembala baik bersuling dan membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan seduh, airnya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Kau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanya karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang bersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh kebenaran kami. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pengawal kehidupan Engkau yang telah dijanjikan oleh Anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Doa Tuhan untuk pada semua pengampunan dosa. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 tambah 2 di muka Tuhan Yesus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah kesembuhan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena iman. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuh yang mati oleh roh yang diam di dalam kamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita akan pujian dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 tambah 2. Ajaib benar anugerah. Marilah kita mengucapkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang dikeluarkan oleh setiap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 tambah 2. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya.
hujan air matahari, Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Buat terjemahan Responnya edisi 22 Maret 2026. Pimpinan dan seluruh majelis jemaat di KPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kegiatan yang sudah terlaksana. Yang pertama ibadah Minggu 15 Maret 2026. Sesi yang pertama dihadiri 41 orang, sesi yang kedua dihadiri 135 orang. Ibadah sekolah minggu remaja dan kelas besar dan kelas kecil dihadiri 60 orang. Sermon majelis dihadiri 30 orang. Pertemuan sektor 1 dihadiri 38 orang, sektor 2 37 orang, sektor 3 18 orang. Ibadah penerapan Baca Tuhan dihadiri 100 orang. Kegiatan yang akan kita laksanakan satu minggu ke depan, yang pertama sermon majelis dan jam doa hari Selasa masuk pukul 19 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Ibadah atau PSSI di KPS Pontianak hari Kamis masuk pukul 17 WIB bertempat di rumah keluarga Bapak Setua Esmasius Saragi Kinapur Purwa dengan alamat Gang Raya 7 nomor 12. Latihan pelayan persiapan ibadah sesi yang pertama dan sesi kedua akan dilaksanakan hari Kamis mulai pukul 19 WIB bertempat di gedung gereja. Pertemuan baru akan dilaksanakan hari Jumat masuk pukul 19 WIB bertempat di gedung gereja. Model kebaktian, model bahasa Indonesia, nama Jamui, sektor 2. Ibadah pemberkatan nikah atau masuk dilaksanakan hari Sabtu tanggal 28 Maret masuk pukul 9 WIB. Bagian ini tanggal 29 Maret sesi pertama masuk pukul 7.30 WIB, sesi yang kedua masuk pukul 10 WIB. Sesi pertama menggunakan kebaktian model A bahasa Indonesia, sesi yang kedua menggunakan model A bahasa Semalungu. Kebaktian sholat minggu masuk pukul 10 WIB bertempat di gedung Serbaguna. Selanjutnya pemberitahuan tahap 2. Yang pertama, pada hari ini Minggu 22 Maret 2026 kita akan mengadakan penggalangan sakit KPS untuk dana pensiun pegawai melalui akun yang keempat. Pada hari ini Minggu 22 Maret 2026 setelah selesai ibadah sesi yang kedua, seksi nama poso Jemaat di KPS Pontianak mengadakan bazar makan untuk mengisi kas seksi nama poso. Ting-ting nama bogi atau nama dua sihor pada terpondo sama yang berdikata air macam sektor media kirsan istri yang berdikata para kirsan dibuka keinginan ilmu bahasa Jawa usulin atau tunangan desi SSD master lingkungan guru di bawah ranting dibuka keinginan juara pasu-pasu buat hajar kembali ke Sabtu
22 Maret 2020 ya gereja di KPS Pontianak pukul siang sampai selesai. Pembinaan kepada yang hendak menerima pemberkatan kudus dilaksanakan pada hari Kamis 26 Maret masuk pukul 18 ke tempat di Gedung Serbaguna. Pada hari ini 5 April 2026 kita akan mengadakan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang hendak membaptiskan anaknya bisa menghubungi ketua sektor atau sekretaris jemaat. Adapun keluarga yang sudah terdaftar, keluarga Kirsan dengan guru sekali. Warna keuangan persembahan kepada tim khusus yang pertama jumlah persembahan Rp907.000. Pada sesi yang kedua total persembahan Rp2.872.000. Pada sekolah minggu jumlah persembahan Rp342.000. Part sektor 1 Rp301.000, sektor 2 Rp265.000, sektor 3 Rp162.000. Persembahan apa dan apa jadwal jumlah persembahan Rp1.263.000. Sudah diterima persembahan dari umat orang Tuhan Ibu Rp179.000. Sudah diterima persembahan dari keluarga sama satu dengan berupa untuk Maret 2026 Rp300.000. Sudah diterima ucapan syukur dari keluarga Bapak Raja Kirsan dengan Sofi, Pak Padanan, Pak Raja Tuan James Kirsan, Pak Kondisi, para datang Pak Hajar Tuan Rp250.000 untuk Jendi Simalungu, untuk pendeta Jangan Desa lagi, untuk pendeta dari kabupaten masing-masing Rp50.000, untuk seksi nama kosong, untuk pengajar kuliah, untuk kas kuliah, dan untuk pembangunan gereja masing-masing Rp100.000. Diterima minggu dari Michael Simamata untuk seksi nama kosong Rp377.000, untuk pendeta Rp235.000, untuk seksi sekolah minggu Rp88.000. Dan diterima minggu dari NN untuk pendeta Jangan Desa lagi Rp400.000, untuk pendeta di Kabupaten Rp500.000, untuk seksi sekolah minggu Rp300.000. Telah diterima janji iman tahun 2026 dari keluarga Bapak Tua Halaku dengan Rp21.000, dari keluarga Bapak Setua dengan Masyarakat dengan Kirsan Rp30.000, dari keluarga Bapak Setua Esmasius Saraki dengan Rp50.000, dari keluarga Bapak Setua Julian Purba dengan Saudara, dari keluarga Bapak Setua Kirsan dengan Rp5, dari keluarga Bapak Setua Bapak Damani dengan Rp dari keluarga Bapak Samsa Kirsan dengan Rp masing-masing Rp100.000, dari keluarga Bapak Arifin Pasui dengan lagi Rp300.000, dari keluarga Bapak Haji di Halo dengan lagi Rp500.000, dari keluarga Bapak Sekolah Sepayung dengan sama sendirian Sinaga Rp1.000.000, dari keluarga Bapak Inya Masyarakat dengan Penggolan Rp1.600.000. Telah diterima juga dia tahun 2006 dari keluarga Bapak Jaya Halo dengan lagi keluarga Bapak Mas Sinang dengan mereka, dari keluarga Bapak Inya Saragi dengan Penggolan, keluarga Nyonya Desi Bolot dengan berubah masing-masing Rp250.000, dari keluarga Bapak Ibu Tasmi dengan lagi, dari keluarga Bapak Ibu Jaya Purba dengan lagi masing-masing Rp240.000. Telah diterima juga sesi dari Iman Nyonya Desi Bolot berubah Rp150.000. Laporan rombongan jemaat di KPS Pontianak Saldo 21 Maret 2026 sebesar Rp44.823.983. Laporan
1 Maret sebesar Rp38.430.000. Jemaat kita seperti akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Pertama, Krisano Ansel Marsala, Bapak Valensius Putri, Inang Laura Rosi Sinara, Inang Kenny N. Burwa, Irene Margareta Sarari. Selamat ulang tahun. Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang limpah, kesehatan dan umur yang panjang. Demikian berkat kita pada minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih dan karunia Tuhan dengan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh ada sampai kepada ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap kegiatan gereja kami satu minggu yang lalu. Kiranya Tuhan setiap ibadah kami boleh dimuliakan. Kami berdoa juga Tuhan kekuatan dan juga kerinduan bagi setiap pelayan dan juga setiap jemaat Tuhan untuk setiap kegiatan gereja kami satu minggu yang akan kami jalani. Biar Tuhan hadir dalam setiap pelayanan, dalam persiapan Tuhan juga yang menentukan hati setiap jemaat Tuhan agar memiliki semangat dan kerinduan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur atas setiap persembahan dan dana yang boleh kami berikan untuk gereja. Dan Tuhan yang boleh memberikan kami hikmat dan juga memberkati kami. Dan kami juga boleh mempergunakan dana gereja kami untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan jemaat. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur atas 1 tahun yang Tuhan boleh berikan kepada jemaat kami yang boleh berkomentar kepada Reksana Ansel Marsala Sinari, kepada Bapak Valensius Putri, kepada Inang Laura Rosi Sinara, Inang Kenny N. Burwa, Irene Margareta Sarari. Kami mengucap syukur atas 1 tahun yang Tuhan boleh berikan kepada saudara kami. Ya Tuhan, dalam perjalanan hidup mereka, Tuhan yang boleh hadir, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka umur yang panjang, lebih sukacita dalam menjalani hari-hari mereka. Tuhan yang boleh melindungi setiap aktivitas, Tuhan yang boleh mewujudkan setiap apa yang mereka inginkan dalam masa depan mereka. Tuhan yang hadir dalam setiap pergumulan hidup mereka, agar mereka boleh tenang dalam pergumulan tersebut. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhanlah yang boleh berbuat untuk kami dalam ibadah ini. Dan doa kami yang mengenaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta C. Andre secara disumpah MPDK, kita akan pujian dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 tahun 20. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Majukan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan ikutlah
Bapa di surga dan anaknya Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menyertai segala akal dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu Judika hari ini. Amin. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Sunday. Apa kabar? Bahagia. Ya, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi bekal hari kita hari ini, Minggu Judika, yang mengatakan, luputkanlah aku ya Tuhan. Yang luputkan, kita diselamatkan, kita dibela oleh Tuhan. Dan kita yang membela Tuhan, tapi Tuhan membelai. Diambil dari kitab Yesaya 37 ayat 1 sampai 14. Yesaya pasal yang 37 dimulai dari ayat 1 sampai akhirnya ayat 14. Mari kita baca bersama dua ayat. Saya membacakan ayat 1 dan 2. Bapak Inam pemuda dalam Tuhan di KPS Pontianak pada pagi hari ini membacakan ayat 3 dan 4. Seterusnya ayat 1 kita baca ayat sampai ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan mengatakan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan bantuan Rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Dia berfirman kepadaku, aku menjawab, Dia Tuhan Allah, Kaulah yang mengetahui. Ia pun berfirman kepadaku, berbuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang yang lumpuh. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah sesungguh bunyi derak mereka. Tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamati jadinya, lihat ada urat-urat padanya dan daging kuda. Kemudian mereka bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari tempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku berbuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah terluka, dan kami semua Israel. Berbuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur
Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, baru-baru ini seolah-olah sepanjang seakan-akan kita mengalami titik nol dan harus menghadapi angka nol. Ketika kita kira-kira maksud saya itu mengalami titik nol keterpurukan, antri minyak, betul tidak? BBM, nah beberapa hari ini macam terpuruk kali rasanya. Tidak dapat bensin untuk mobil atau motor, seolah-olah langsung kita drop alias putus asa. Kita mengalami titik nol, keterpurukan. Dan yang harus kita hadapi adalah angka nol. Kok angka nol ternyata? Ya iyalah. Begitu masuk ke bensin, apa yang kita butuhkan ke bensin? Mulai dari nol ya Pak? Betul enggak? Ternyata titik nol atau angka nol itu punya arti. Apa artinya? Memang kalau kita tarik dari orang percaya, ya memang kita harus mengalami itu, harus menghadapi itu juga. Kita harus mengalami titik nol, kita juga harus menghadapi angka nol. Sama seperti khotbah hari ini, bahwa bangsa Israel di tangan Tuhan Babel mengalami titik nol, keterpurukan, pembuangan, karena baik suci runtuh dan harus menghadapi angka nol seperti tulang-tulang kering, mayat-mayat hidup. Lanjutkan slide-nya. Nah, ini dia Ezekiel. Siapa yang sudah kenal sama Ezekiel? Gak bisa kita kenal Ezekiel kalau tidak baca Alkitab. Betul tidak? Betul. Ezekiel adalah salah seorang dari 4 orang nabi yang menjadi nabi besar. Nabi besar bukan karena badannya besar seperti Goliat tinggi, tetapi yang dimaksud dengan nabi besar adalah 4 orang nabi yang dimulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel yang mengalami menikmati pengalaman hidup bersama bangsa Israel, umat pilihannya di tanah pembuangan Babel. Itu nabi besar. Jadi kalau nabi kecil mereka, kalau nabi kecil dimulai dari nabi, ayo siapa? Kita bisa baca di Alkitab Nabi Amos sampai Nabi Maleaki, ada 12 orang mereka, sama seperti keturunan Israel, sama seperti jumlah murid Yesus. Mereka yang 12 orang itu lebih kecil karena mereka sudah keluar dari pembuangan Babel. Tapi 4 orang itu masuk Ezekiel, itulah orangnya yang sudah tampil dalam bentuk lukisan. Apa rupanya yang dialami Ezekiel bersama bangsa Israel? Mengalami titik nol dan angka nol. Kenapa? Tuhan tidak mau membiarkan bangsa Israel, umat pilihannya itu, di dalam keterpurukan, hidup yang putus asa. Begitu juga dengan kita. Ada di sini yang mau terus-terusan putus asa, angkat tangannya. Gak ada kan? Gak ada. Tapi kalau kita tidak mau hidup dalam putus asa, kenapa kita terus-terusan putus asa? Putus asa karena keterpurukan ekonomi, keterpurukan ini dan itu, bisanya mendoleh. Mana ada bisa mengatakan kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, yang ketika dari beribadah dan berdoa, lanjut the next. Nah, ini dia. Kita kupas, kita bedah satu persatu. Bahwa pada waktu itu di dalam Yesekiel pasal yang 37 ayat 1 sampai 14
penglihatan Allah yang pertama dan nubuat Nabi Hezekiel yang pertama itu dimulai dari ayat 1 sampai ayat 8 yang mengatakan bahwa pada waktu itu di tanah pembuangan Babel, ya, Allah dengan sengaja, bukan dengan kesilapan, bukan dengan kelupaan, tapi dengan sengaja, supaya Nabi Hezekiel menjadi alat kecil menyelesaikan proyek yang besar. Di dalam hidup kita, jangan kita anggap diri kita sebagai alat yang besar, tapi anggaplah kita alat yang kecil untuk menyelesaikan proyek besar yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Apapun itu tantangannya, apapun itu rintangannya, jangan mau titik nol atau enggak nol. Kita harus capai titik klimaks dalam hidup ini. Apa yang terjadi? Allah membawa Nabi Hezekiel keliling-keliling. Kalau bahasa Jawanya gelan-gelan, kalau bahasa gaulnya jelong-jelong. Antu badi bahasa Tuhan matahari, ya, jelong-jelong, gelan-gelan, matahari, kayak keliling-keliling dalam rumah Allah. Dengan polosnya Nabi Hezekiel mengikuti yang diajak, yang dibawa oleh Tuhan Allah berkeliling di tengah pembuangan Babel. Di suatu tempat, tibalah Tuhan menempatkan Nabi Hezekiel di sebuah lembah. Lembah tanpa nama, tapi lembah. Nah, jangan kita pikir seperti film-film zaman dulu, lembah Merapi, seolah-olah horor, ya. Di situ lampir, tutupi ular atau apa, itu berita dulunya. Ini lembah tanpa nama. Apa yang terjadi di lembah, sebuah lembah di tanah pembuangan Babel itu? Katakan di situ Allah memperlihatkan atau Allah membuat, mengadakan sebuah penglihatan. Penglihatan tentang apa? Penglihatan tentang ada tulang belulang. Tulang belulang yang banyak sekali, yang hitungannya tidak terhingga, seperti tugas seperti cacing. Gak bisa dihitung, berserakan, bertaburan, ada di mana-mana. Bingunglah Nabi Hezekiel. Kok kesini? Di bawahnya Tuhan. Tuhan Allah bertanya kepada Nabi Hezekiel pada saat Nabi Hezekiel sudah di lembah itu, di tanah pembuangan Babel. Tujuan Tuhan Allah bertanya bukan untuk mencobai. Ingat, kalau kita baca firman di Alkitab kita, Tuhan tidak pernah mencobai kita, Bapak Ibu. Jangan lagi ada kita terbawa perasaan Babel, ya. Ya, berikut kita ajaran semua. Tuhan ini. Bukan. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Amin. Silakan baca surat Yakobus. Tapi karena keinginan daging kita seperti kota pertemuan, bukan karena keinginan roh, kita tercobai oleh nafsu duniawi. Siapa pembuatnya? Siapa pelakunya? Sibuk. Apa yang Tuhan tanyakan? Untuk menguji Nabi Hezekiel, bukan untuk mencobai diri. Kalau bahasa sehari-harinya saya bilang ini, Om Bia, ibu tahu waduh, Olivier, menurutmu bisa nggak kira-kira lebih kembali? Kita urutkan kronologisnya supaya kita baca bersama. Apa yang menjadi respon di Hezekiel? Hendak menjadi Tuhan. Engkaulah yang mengetahuinya. Berarti ibadah sebagai Tuhan keterpurukan
Ibagas ko ito, di ba kita resort to? Tahan na masa ng biyay, at tuwalis ka ang administrasi, maninong itekin, maninong stempel. Ngayon ba, ang gusto ng rason, ang gusto ng jalan, maninong ibagas ko ito, di PRD, tahan na masa, balitigyan ng gereja, secara partial, itekin, stempel. Maninong ibagas ko ito, di orang tua, nahan pagkaluhan, nahan pagkahon ng bani, kakaiman, iya. Sa pengetahuan Tuhan terjadi. Sehingga setelah Tuhan membuat penglihatan, memperlihatkan tentang budak yang berserakan, yang kering di rotan itu, Nabi Ezekiel menjalankan perintah Tuhan supaya berbuat apa dibilang. Budak-budak itu akan bernapas. Budak-budak itu akan tumbuh urat-urat daging. Budak-budak itu akan menjadi cikal bakal bangsa Israel yang akan pulih, yang akan bangkit kembali dari keburukan. Nabi Ezekiel pada saat setelah berbuat, dia peka, menyimak, langsung menggita, anggo domba, marhata nebata, mereka berhatani bahasa kita, satari, rada, penyakit kita ini. Ini tidak, Nabi Ezekiel gak mau memulihkan telinganya. Lalu yang mendengar itu, tapi mereka menyimak. Rupanya di dalam bentuk itu bukan hanya sekedar membuat, tapi cerita. Tulang belulangnya bergerak, kaki bergerak, dan kelanjutannya saling bertemu menyatu. The next time, ini dia gambar. Yang tadi sudah disampaikan, Tuhan Allah membawa keliling Nabi Ezekiel, ada tulang-tulang yang berserakan, tulang-tulang kering, dan the next, ini dia. Nabi Ezekiel berubah seperti diberitakan Allah. The next, penglihatan Allah dan membuat Ezekiel yang berubah. Lanjut ayat 9 sampai ayat 14. Pada saat tulang-tulang itu bersatu kembali dan itu semuanya disimak, disaksikan oleh Nabi Ezekiel, bukan hanya sekedar berbuat, tapi mujizat Allah nyata di hadapannya. Ya, Allah memperlihatkan kembali bahwa tulang belulang itu haruslah bernapas. Walaupun tadi Nabi Ezekiel sudah mengatakan, nubuatnya aku akan memberi nafas, ternyata itu belum ada nafasnya. Dari mana sumber nafas kehidupan ini kepada tulang belulang tersebut? Berasal dari 4 pintu mata angin. 4 pintu mata angin yang biasanya kita tahu dari utara, dari timur, dari selatan, dari barat, memberikan hembusan angin, memberikan hembusan udara segar kepada tulang belulang yang sudah bersatu kembali ke rangka-rangkanya, dan itulah yang menghidupkan mereka, itulah yang memulihkan mereka menjadi simbol bahwa Tuhan Allah memulihkan kehidupan orang percaya. Allah menegaskan Nabi Ezekiel bahwa tulang-tulang itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang diibaratkan seperti tentara yang sangat besar kumpulannya, tetapi mati terbunuh, mati sia-sia. Ya, kenapa? Karena pengharapan. Adakah kita di sini yang sudah pernah membaca yang saya tampilkan di gereja tentang teologi pengharapan melalui bahasanya pendeta? Okelah, diturunkan sedikit yang pernah dituliskan oleh pendeta Eka Putra tentang bergumul dan pengharapan, mungkin pernah. Artinya Bapak Ibu, di dalam buku teologi pengharapan
juara lari dari kenyataan, juara lari dari permasalahan, juara lari dari pergumulan. Jangan mau jadi juara lari, tapi kita harus menjadi winner, menjadi pemenang menghadapi, mengatasi, bahkan nikmatilah hidup. Kok bisa kita nikmati hidup? Ada pepatah dalam bahasa Bandung begini, dan ini termasuk nasihat orang tua kami. Kami ini tak balon nak awal pihak bani burung ulang mambit kau yutak ngapai air kasih kau minta bermandu. Kalau ada yang baik dalam kehidupanmu, jangan langsung dimuntahkan. Itu obat itu yang memberi pemulihan, yang memberi kesembuhan. Angkara nama Tuhan balik ke rumah pihak lima kone. Ulang mintor. Lagi. Bodoh atau nak mintar. Angkara nama Tuhan kalau ada yang manis jangan itu langsung dikelam. Kalau yang manis para dari kasut. Rasa nama apa? Boleh terkasih dalam Yesus Kristus. Itulah tipe orang kalau pengharapannya seperti tulang-tulang kering di persetan. Bukan pengharapan yang hidup. Ada dua jenis pengharapan yang kami tahu. Mungkin nasihat kita berbicara apa itu? Pengharapan yang hidup dan pengharapan yang kering. Pada saat kita berpengharapan pada Tuhan untuk memulihkan kita, untuk menyehatkan kita, untuk mengembalikan kondisi hidup kita sesuai kehendaknya, itulah yang namanya pengharapan yang hidup. Tidak hanya sekali dua kali kita meminta memohon supaya Tuhan memulihkan, tapi berulang kali. Tapi pada saat kita berpengharapan yang kering, ada keraguan, ada kesaksian. Bicara Tuhan betul kaya nama bermain pikiran sendiri kita. Kenapa kita memikirkan apa yang akan menjadi jawaban doa kita? Tapi biarlah serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan membawa, Tuhan memberi. Amin. Seperti pengakuannya Ayub. Terpuji nama orang Tuhan. Hamdu nama beri, hamdu nama Tuhan. Pinuji nama orang. Kenapa kita harapkan Tuhan? Kenapa kita saksikan kita ragukan kuasa Tuhan? Itulah kalau kita mengharapkan yang ini. Tapi biarlah sebab Tuhan dengan kesekian atau firman ini semakin berpengharapan yang hidup dia memberikan. Amin. Kita lanjutkan. Nubuat Hezekiel yang kedua. Apakah itu? Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Hezekiel membuat nubuat yang di dalamnya berikut dengan mukjizat. Aku membuka tubuhmu dan membangkitkanmu. Aku memberikan rohku dalam dirimu. Aku membiarkan kamu tinggal di tanah. Itu artinya bahwa Nabi Hezekiel menyatakan kepada mereka bangsa Israel karena pembuangan Babel yang hidup di dalam kehancuran, hidup dalam keputusasaan, keterpurukan, mengalami titik nol bahkan angka nol. Mau mengatakan pada mereka dan kita semua bahwa Allah itu Tuhan yang serba tahu, Tuhan yang membuat pemulihan bagi kita. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak firman Tuhan. Tapi terima kasih kepada Tuhan bahwa kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukannya. Jangan menjadi udang-udang yang kering seperti firman Tuhan hari ini. Kalau maju terus. Laskar Kristus, jangan laskar pelangi yang bermain dengan pikiran sendiri, yang merasa di atas hati. Jangan, tapi humble, low profile. Apapun itu pasti Tuhan menolong. Oleh karena itu, mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi. Bolehkah kita bernyanyi? Boleh ya?
saya sudah sharekan di dalam WA grup gereja kita. Kita di pada saat Allah menampakkan diri yang sudah dibuka, kita akan bernyanyi untuk mengunjungi tempat Tuhan hari ini dari lagu yang pernah bahkan sering kita dengar, bahwa Tuhan memberikan hidup kita, lagu yang pernah digunakan oleh Sari Siprang. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Mari kita nyanyikan 1, 2, 3. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Aman saat kau berjuara. Kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil, ku diangkat dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dan amat baik. Bahwasanya selama-lamanya kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kami yang sering meninggalkan Engkau pada saat kami mengalami titik nol atau angka nol di dalam keterpurukan, putus asa, kesedihan, dan lain-lain sebagainya yang bukan menjadikan kami bersuka cita. Kami sering meninggalkan Engkau, tapi Engkau sebenarnya tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, ampuni dosa kami yang pernah bahkan sering meninggalkan Engkau, supaya kami jangan seperti tulang belulang yang kering itu, yang tidak berpengalaman yang hidup, yang selalu akan dibuli, yang selalu tidak menerima kenyataan, bahkan lebih sering menjadi juara lari dari permasalahan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah tangan-Mu yang kudus itu tetap memberikan nafas kehidupan pada kami, bahwasanya nafas kehidupan itu bukan hanya kami butuhkan 1 kali 24 jam, tapi kami butuhkan nafas kehidupan tersebut karena karya pilihan-Mu. Tiap jam, tiap saat kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, dalam suka dan duka kita. Oleh karena itu, tegarkan kami, kuatkan kami Tuhan, untuk menikmati kesedihan kami, bahwa kesedihan itu sebenarnya bukanlah mencobai kami, tapi menguji iman kami, supaya kami beriman yang dewasa, bukan menjadi orang-orang yang beriman kerdil. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami, supaya kami bisa tegar
dalam doa ini Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ina, pemuda, anak sekolah minggu, jemaatmu, GKPS Pontianak yang sudah ulang tahun beberapa hari yang lalu. Berkatilah mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kepemimpinan, di dalam ekonomi, di dalam pergumulan mereka. Engkau sertai, Engkau beri berkati mereka masing-masing, supaya bertambah-tambah kedewasaan iman mereka di hadapan-Mu, bertambah-tambah pula berkat-Mu kepada mereka dan juga pada kami. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan dengan ikhlas tanpa paksaan berliur ke gereja berbentuk persembahan dana, perpuluhan, janji iman, ataupun kepada kontainer yang ada di GKPS ini. Engkau berkati mereka, tata mereka, Engkau tambah-tambahi berkat dalam rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan mereka. Engkau cukupkan dan jangan Engkau tinggalkan mereka di dalam kesendirian atau keterpurukan. Engkau yang memberi semangat, Engkau telah akan memberikan mereka dan juga kami. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan gereja ini untuk kembali ke rumah kami ataupun ada kegiatan yang akan kami laksanakan. Tangan yang kuduslah menjaga, memelihara, merawat hingga memberkati hidup kami masing-masing hari lepas hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan melalui kita serahkan persembahan kita pada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar pedoman kita mengumpulkan persembahan di hadapannya tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14 yang mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah dasarmu kepada yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita lakukan persembahan.
Marilah kita bangkit berdiri untuk mengakhiri bagian minggu pagi hari ini. Dan marilah kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, sumber segala sesuatunya, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan pada kami kehidupan dan kehidupan. Ini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya melalui segala pemberian ini, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang Tuhan Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berilah kami hikmat dalam menggunakan segala pemberian dan bertemu dengan segenap hati, pikiran dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami ini. Amin. Tuhan bersama banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati dan melindungi kau. Tuhan Allah menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai